Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Haji Joko Santoso MPD selaku Ketua IPHI Ranting Kelurahan Mojosongo. Yang kami hormati Bapak-bapak Ibu pengurus IPHI Ranting Mojosongo, juga seluruh anggota IPHI Kelurahan Mojosongo yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Baik nikmat-nikmat lahir maupun batin, sehingga siang hari ini alhamdulillah dalam suasana yang cerah Bapak Ibu, kita bisa hadir dalam pertemuan di masjid yang mulia ini untuk bersilaturahim sekaligus menjaga kemabruran haji kita insyaallah. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan siang hari ini termasuk umat Kanjeng Nabi yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak dan seluruh hadirin rahimakumullah, kesempatan siang hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan kajian, dan tema yang disampaikan panitia adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan dunia yang baik, yang bahagia, sekaligus sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan di kampung akhirat insyaallah ta'ala. Ibu, bapak, dan hadirin rahimakumullah, saya akan memulai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita satu ketentuan Allah yang pasti akan dialami oleh semua makhluk yang bernyawa. Ya, ini satu ketentuan dan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Ya, Allah menyampaikan Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian.
Ya. Jadi dha'iqah ini kayak seorang tuh makan, ya, makan itu bisa merasakan ini manis, ini pahit, ini seger begitu ya. Maka kematian itu nanti akan bisa dirasakan, ya, akan bisa dirasakan. Nah, yang Allah sampaikan pada ayat ini, Bapak Ibu, setiap kita dipastikan akan mati, ya, akan meninggal dunia. Jadi Allah menciptakan kita itu ada badan, ya, fisik kita ini, dan ada ruh. Sebagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam, tadi dibacakan oleh Ustadz yang membacakan sekaligus terjemahan, Allah ciptakan dari tanah liat, ya, satu bentuk manusia, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Juga dalam hadis Arba'in nomor yang keempat, ya, Allah ketika menciptakan manusia dalam sebagai janin dalam perut ibu, setelah berusia 4 bulan janin ini, Allah hadirkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Nah, jasad dan ruh yang sudah bersatu ini kelak akan berpisah. Nah, perpisahan itulah yang kita kenal dengan kematian. Ya, roh akan tetap, Bapak Ibu. Kalau jasad nggak lama kemudian akan dimakamkan, kemudian kembali menjadi tanah. Tapi ruh ini tetap abadi, dia ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kemudian menyampaikan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh pada hari kiamat saja, kata Allah, akan dibalas, akan diberi pahala dengan sempurna orang-orang yang sudah wafat tadi itu. Jadi kalau hidup di dunia ini dipastikan balasan tidak sempurna. Ya, orang yang mendapatkan kebaikan apapun di dunia, Bapak Ibu, ini tidak sempurna. Contoh misalnya ada orang mendapatkan mobil bagus banget, harganya mahal. Mobil ini tidak sempurna, Bapak Ibu. Dia harus butuh bensinnya, kemudian bahan bakarnya habis. 1 kilometer tertentu dia harus ganti oli, dia harus di maintenance, ya, kemudian di servis. Satu ketika mobil yang pernah bagus ini sekian tahun kemudian menjadi mobil yang lama. Ya, bahkan kita bisa ngelihat ada yang dulunya mobil sekarang mohon maaf jadi rongsok begitu. Yeah. Dan begitulah. Maka kehidupan dunia ini, balasan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Maka Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat saja pahala akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang berusaha melaksanakan amal soleh, tentu berharap akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang baik di alam akhirat. Di akhirat nanti, Bapak Ibu, kalau orang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orangnya akan senang terus, tidak ada yang susah. Di akhirat sehat terus, Bapak Ibu, nggak ada orang sakit. Di akhirat, Yun pangapunten, muda terus, tidak ada orang tua. Di akhirat orang kalau makan, orang kalau minum, tidak berubah menjadi buang air besar, buang air kecil, berubah menjadi keringat yang baunya harum, Masya Allah, luar biasa. Maka kesempurnaan di akhirat ini sekaligus juga berlaku abadi. Kalau di dunia dipastikan ada batas waktunya. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang memperdayakan. Allah menyampaikan bahwa dunia ini mata,
mata menika kesenangan. Tapi kesenangan yang terbatas. Ya, kesenangan yang tidak sempurna. Bahkan Allah mengatakan kesenangan yang kadang-kadang bisa menipu kita. Siapa yang tidak senang kalau diberi harta oleh Allah? Siapa yang tidak senang kalau diberi anak oleh Allah? Siapa yang tidak senang kalau diberi cucu oleh Allah Subhanahu wa taala? Senang Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian tidak hati-hati terhadap nikmat ini, nikmat tadi bisa menjadi sesuatu yang menipu. Orang kemudian karena sibuk dengan hartanya nggak sempat sholat. Orang sibuk dengan pekerjaannya nggak sempat ngaji. Orang sibuk dengan hobinya sampai melupakan kebaikan-kebaikan. Maka kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam doa yang kita kenal sebagai doa sapu jagat. Menika surat Al-Baqarah ayat 201. Ini doa ini biasa kita baca setiap hari. Bapak Ibu kalau tindak umroh atau haji, nanti di rukun yang terakhir, rukun itu pojok ya, ketika tawaf ya, ketika tawaf ada 4 rukun, mengingatkan kembali Bapak Ibu. Yang pertama namanya rukun Hajar Aswad, memutar berlawanan dengan arah jam. Rukun berikutnya namanya rukun Iraqi, arah negeri Irak. Ya. Yang berikutnya namanya rukun Syami, mengarah ke negeri Syam. Yang terakhir namanya rukun Yamani, mengarah ke negeri Yaman. Nah, doanya bebas setelah Bismillah ya Allahu Akbar, kecuali di putaran yang terakhir. Mulai dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad disunahkan untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang harus kita mintakan kepada Allah. Ini doa ini juga diabadikan oleh Allah dalam rangkaian manasik haji. Mulai dari dalam surat Al-Baqarah 196 sampai 203. Ini rangkaian manasik haji Bapak Ibu. Di tengah-tengah itu Allah menyampaikan doa pada ayat yang ke-201. Orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika hajian dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan dunia yang hasanah. Anugerahkan kepada kami ya Allah kehidupan akhirat yang hasanah. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ya, tadi nyun pangapunten tadi Allah menyampaikan ketika setelah Allah menyampaikan tentang bahwa kita akan kembali kepada Allah dan merasakan bahwa kita akan mati ya. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, kata Allah, siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kemenangan, kesuksesan yang hakiki. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemenangan yang hakiki itu adalah ketika orang dimasukkan ke surganya Allah dan dijauhkan dari siksa neraka. Oke. Allah mengakhiri dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang memperdayakan. Saya ingin menyampaikan kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah bahwa mengejar kenikmatan dunia ini diperbolehkan. Ya, silahkan berusaha untuk mendapatkan kebaikan di dunia, untuk keluarga, termasuk untuk anak, untuk cucu boleh. Bahkan kalau ada orang kok mewariskan kesusahan kepada anak dan cucu, ini kurang bagus. Ya, yang baik adalah lebih baik kita menjumpai anak cucu dalam keadaan berkecukupan dibandingkan dengan kekurangan.
Tapi yang kemudian Allah pesankan kepada kita Ibu dan Bapak, ini disampaikan dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat yang ke-77. Itu dalam rangkaian kisah Nabi Musa alaihissalam dengan orang namanya Korun. Ya, ada orang namanya Korun. Korun ini Ibu dan Bapak asalnya umat Nabi Musa. Korun ini masih kerabat sedulur dengan Nabi Musa alaihissalam. Awalnya dia orang baik, ia beribadah kepada Allah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Tapi kemudian Allah berikan kepadanya bagian dari kenikmatan dunia. Ya, lama-lama semakin banyak, Korun lupa Bapak Ibu. Lupa dengan kewajiban kepada Allah, kewajiban untuk mentaati Nabi Musa alaihissalam. Ya, Korun ketika ditanya, Korun, kamu dapat harta yang begitu banyak ini dari mana? Katanya, karena ilmu yang saya miliki. Ini nyun pangapunten, kesombongan Bapak Ibu. Orang itu bisa sukses, orang itu bisa berhasil di semua bidang kehidupan, tidak lain adalah pemberian Allah. Nyon pangapunten, mung dikei, begitu Bapak Ibu. Ya, kalau Allah tidak ngasih, nggak akan pernah bisa sukses siapapun orangnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Korun yang sombong ini kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rumahnya, dengan hartanya. Ya, karena kesombongannya tadi itu. Nah, Allah sampaikan kepada kita pengingatnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari ya kenikmatan akhirat. Kejar kenikmatan akhirat. Ya, berusaha untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi kata Allah, jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Namun ojo lali gitu loh Bapak Ibu, ya. Ojo lali begitu. Ya. Begitu saja yang Allah sampaikan kepada kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa akhirat ini lebih utama, akhirat lebih mulia, sementara dunia ini sementara dan sangat sedikit banget. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Ya. Allah sampaikan dalam hadis qudsi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan dunia ini semuanya ya, dibandingkan dengan apa yang Allah miliki nggak ada apa-apanya. Sehingga disebutkan dalam hadis Arba'in nomor yang ke-24 itu, Allah menyampaikan seandainya semua manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, kemudian jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul di sebuah tempat. Kemudian semua manusia dan jin tadi meminta kepada Allah, mengajukan permohonan kepada Allah, dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang mungkin punya 10 permohonan, yang lain punya 15, yang lain punya 20, dan semua permintaan dikabulkan oleh Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah, kecuali seperti Bapak Ibu, ini perbandingannya luar biasa, seperti seseorang yang memasukkan jarum atau jarinya ke lautan, ya, tek, kemudian diangkat ini jari, di situ ada beberapa tetes air, ya, tetes air yang sedikit inilah yang diberikan kepada semua manusia dan jin dari awal sampai akhir, sementara sisa air laut yang begitu banyak, itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Allah Maha Kaya, hadirin sekalian. Sehingga saya ingin menyampaikan, mengingatkan kepada
Ibu bapak dan seluruh hadirin para alumni jamaah haji Ranting Mojosongo, untuk jangan sampai hanya karena ngoyak kenikmatan yang sebentar dan sedikit ini kemudian lupa ya dengan tujuan kita untuk mendapatkan kemuliaan yang besar dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus bagaimana agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia yang sebentar ini? Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasihat ini buat saya dan buat kita semuanya, mudah-mudahan menjadi pelajaran. Disebutkan dalam kitab hadis Arba'in juga, nomor yang ke-31. Ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ida amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Kata orang tadi kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau saya kerjakan, pertama Allah akan mencintai saya. Yang kedua, orang-orang akan mencintai saya." Ini pertanyaan agung Bapak Ibu, pertanyaan yang luar biasa. Piye carane dadi orang ini dicintai oleh Allah, pemilik langit dan bumi, dan juga dicintai oleh orang-orang? Mendengar pertanyaan ini, Nabi mengatakan, "Ishad fit dunya yuhibbakallah, washad fima indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah kamu terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Yang kedua, zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, orang akan mencintaimu. Jadi ada pembahasan namanya zuhud Bapak Ibu. Zuhud menikah menopo ya. Zuhud itu tarku mala yang fa'ufil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud ini nyun pangapunten Bapak Ibu, bukan amalan lahir. Zuhud bukan amalan yang ketok meripat, nyun pangapunten. Tapi zuhud adalah amalan batin. Zuhud itu amalan hati. Jadi nggak kelihatan zuhud itu. Ya, jadi mohon maaf, zuhud itu bukan orang yang keluar dengan pakaian compang-camping, kemudian telung dino ramangan begitu ya, terus dengan kendaraan sing mesake begitu ya. Bukan Bapak Ibu ya. Boleh jadi ada orang dengan baju yang bagus, dengan kendaraan yang bagus, tapi orangnya zuhud, bisa. Sebaliknya bisa terjadi orang dengan penampilan yang begitu sederhana, tapi sesungguhnya dia tidak zuhud. Karena zuhud ini adalah amalan hati, bukan amalan lahir Bapak Ibu. Ya, yang Allah sampaikan kepada kita adalah zuhudlah kamu kepada dunia. Mungkin kalau boleh diterjemahkan, diantaranya adalah jangan rakus kepada dunia. Kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan penuh kesyukuran, matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita bisa hadir siang hari ini ke tempat ini, itu nikmat besar dari Allah loh Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu Ustaz Haji Mawardi dipun timbali dening Allah Subhanahu wa taala, anggota IPHI Ranting Mojosongo. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Saya takziah sebentar siang hari itu, hari Selasa kalau nggak salah kemarin ya Bapak Ibu. Nah, jangan memandang dunia ini begitu besar.
Jangan rakus kepada dunia. Menerima apa yang Allah berikan kepada kita sekali lagi dengan rasa syukur. Tadi yang saya sampaikan, bisa hadir ke sini itu syukur yang luar biasa. Hari ini kita itu diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Sampai Nabi menyampaikan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Kata Nabi, jika ada orang mukmin nih Bapak Ibu ya, ada seorang mukmin kok pagi hari dia bangun tidur aman di tengah keluarganya. Nggak ada huru-hara, nggak ada bencana, ya banjir, gempa bumi, nggak ada pandemi yang menakutkan. Aman di tengah masyarakat dan keluarganya. Satu, aman. Yang kedua, ada makanan yang cukup untuk hari itu. Ya, yang kedua, sehat badannya. Yang pertama, aman di tengah keluarganya. Yang kedua, sehat badannya. Bangun tidur kok iso melek, alhamdulillah. Bangun tidur kok bisa bangkit dari tempat tidur, alhamdulillah. Bangun tidur kok bisa berwudu dengan nyaman, nggak kedinginan, nggak ndredeg, alhamdulillah Bapak Ibu. Bangun tidur, alhamdulillah bisa sholat jamaah di Masjid Baitur Rahmah. Ini nikmat banget loh Bapak Ibu. Nggak semuanya kayak begitu. Yang ketiga kata Nabi, ada makanan yang cukup untuk hari itu. Jadi satu, aman di tengah keluarganya. Yang kedua, sehat jasmaninya. Yang ketiga, ada makanan yang cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seolah-olah dunia dengan segala kenikmatannya ada di tangannya. Maknanya kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk berhasil terbuka dengan lebar. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan nikmat seperti tadi yang saya sampaikan, tentu kita harus banyak syukur kepada Allah. Belum tambah dengan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa, tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan bahwa syukur inilah yang kemudian menjadikan kita tidak rakus kepada dunia. Apalagi di antara bentuk zuhud itu, ya, yang perlu untuk kita perhatikan, zuhud ini memandang apa yang di sisi Allah lebih baik dari apa yang kita miliki. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya rekening Bapak Ibu, termasuk punya istri dan anak. Sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman. Maknanya apa toh? Maknanya hati orang yang beriman itu tidak bergantung kepada harta dan bahkan dunia, tapi bergantung kepada Allah. Ini yang kita kenal dengan istilah tawakal. Ya, kita mengenal ada istilah tawakal, itu kepasrahan total kepada Allah. Allah menyampaikan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayatnya 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Sehingga saya ingin menyampaikan kepada semua jamaah, kita tidak boleh tawakal kepada yang akan mati. Yang akan mati siapa? Ya semua kita manusia. Bapak Ibu, sampaikan kepada putra putri, nak, mas, mbak, kamu nggak boleh tawakal kepada ayah, nggak boleh tawakal sama ibu. Ayah dan ibu bisa berpisah dengan kamu. Seorang istri tidak boleh tawakal kepada suami. Suami bisa meninggal sewaya-waya. Seorang suami juga nggak boleh tawakal kepada istri. Sebagaimana kita orang tua Bapak Ibu tidak boleh tawakal kepada anak-anak. Wis pokoke sesuk nek aku wis tuwa pasrah bongokan karo kowe le, begitu nggih. Enggak, pasrah bongokan bukan kepada anak-anak, pasrah bongokan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya anak yang berbakti, insya Allah Bapak Ibu akan merawat kita, akan perhatian dengan kita. Itu kewajiban seorang anak.
Tapi tawakal kita bukan kepada anak-anak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu. Dengan tawakal kepada Allah, Allah akan bimbing hati kita tuh merasa tenang dengan berbagai permasalahan kehidupan yang ada Bapak Ibu, insya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ini contoh, ya, contoh tentang makhluk yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Sinten Bapak Ibu? Burung. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mithlu afidati toir. Akan masuk surga satu kaum, satu masyarakat atau orang yang hatinya kayak hati burung. Hati burung itu apa toh? Hati burung itu kata ulama lembut, tawakal kepada Allah. Ya. Bagaimana bentuk tawakal burung kepada Allah hadirin sekalian? Nabi mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut toir. Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, tawakalnya haqqa tawakkuli, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana burung itu? Taghdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu pagi hari keluar dari sarangnya, ini burung-burung yang bebas Bapak Ibu, dalam keadaan lapar. Coba Bapak Ibu mangbersani nggih. Burung-burung ini kan nggak ada toh yang di sarangnya nyimpen gandum setengah kilo, nggih, opo beras rongon begitu nggih, apa jagung sakon. Pemenang nyimpen duit nggak ada Bapak Ibu. Besok bagaimana? Besok tawakal kepada Allah. Hanya burung ini kalau pagi itu terbang. Terbang ini usaha. Terbang ini ikhtiar. Ini kewajiban hamba itu ikhtiar. Nanti dia sore hari akan kenyang kembali ke sarangnya. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya seorang muslim harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, usaha harus. Kita punya motor misalnya sebagai sarana kendaraan kita kemana-mana, ya, memudahkan kita. Ya kalau ke masjid kayak zaman Nabi dulu, ada orang bawa unta. Nabi, aku tawakal kepada Allah, bahwa saya ikat untanya. Ikat untanya baru tawakal kepada Allah. Berarti ya kalau punya motor ya dikunci begitu ya. Kalau kuncinya double, kalau mau dibuat double gitu Bapak Ibu ya, kalau nggak ada parkiran begitu ya, nggak ada penjaganya. Baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang zuhud kepada Allah, dia akan memandang apa yang di sisi Allah lebih baik daripada apa yang di tangannya. Apalagi bentuk zuhud yang lebih cinta kepada Allah tadi itu, kalau orang ini mendapatkan musibah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, musibah ini akan datang kepada siapa saja di antara kita. Okay? Allah menyampaikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti orang diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan kegagalan panen, ya, ada yang diuji dengan ketakutan, ada yang diuji dengan kegagalan, ada dengan sakit anggota keluarganya, ada diuji dengan orang yang kita cintai meninggal dunia dan sebagainya. Apa kata Allah? Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sinten orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ketika dia mendapatkan musibah, dia ingat kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah, dia tahu musibah ini ujian dari Allah, maka dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, kita kalau dapat musibah apapun bentuknya, selain mengucapkan kalimat istirja tadi, istirja itu kalimat inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat yang luar biasa. Ada tambahan dalam hadis Ummu Salamah, kata beliau, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa saya ini, dan berilah ganti kepadaku dengan ganti yang lebih baik. Hadirin, ini tadi pesan Nabi yang pertama tentang zuhud. Kalau kita zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintai kita. Yang kedua, zuhudlah kepada milik orang lain. Artinya, Bapak Ibu, Allah sudah membagi masalah rezeki. Ada orang-orang yang memang diberi rezeki banyak oleh Allah. Ada yang sedang saja, ada yang pas-pasan saja. Itu ketentuan Allah. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bapak Ibu yang melaksanakan haji dan umroh, saya menyampaikan, ikutilah haji dan umroh dengan berikutnya. Sehingga kalau diberi kesempatan, Bapak Ibu, usahakan paling enggak 5 tahun bisa kembali lagi ke tanah suci. Insya Allah dengan rahmat Allah. Karena yang melaksanakan ibadah ke tanah suci ini salah satunya selain diampuni dosanya oleh Allah, dijauhkan dari kefakiran. Dijauhkan dari kefakiran. Orang ini akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sekembali Bapak Ibu, orang rezekinya dewe-dewe, sehingga kita tidak perlu untuk iri kepada orang lain. Tidak perlu untuk merasa dibanding-bandingke, disaing-saingke begitu aja dengan orang lain begitu aja. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri dengan baik. Termasuk apa yang disebut dengan zuhudlah kepada yang di tangan orang lain. Kita kalau tidak kepepet, jangan minta-minta kepada orang lain. Kadang ada nih, kalau ini masih muda-muda itu, ono koncone dapat promosi jabatan, atau ada temennya dapat rezeki nomplok misalnya begitu ya. Bilang begini apa? Mas, ojo lali tasyakurani begitu nggih. Ada Pak, tasyakurani yang paling orang makan-makan begitu nggih. Saya mau nyampaikan, yang kayak gini ini nyun pangapunten, ya koyok minta-minta gitu loh, ya koyok minta-minta. Ada orang teman kita lagi wisata ya, kita tahu dari sosmed atau dari mana begitu ya, mungkin wisata ke Jakarta, mungkin ke luar pulau atau bahkan umroh dan sebagainya. Dia bilang, Mas atau Mbak, ojo lali oleh-oleh. Ya, yang kayak begini ini kayak minta-minta loh Bapak Ibu, nggak usah. Kalau teman kita tuh ngasih sesuatu kepada kita, diterima dengan seneng banget, Tapi kalau nggak usah minta-minta. Kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah ya, dengan zuhud terhadap dunia, Allah akan mencintai kita, dan zuhud terhadap apa yang menjadi milik orang lain, orang akan mencintai kita. Alangkah senangnya hidup ini kalau dicintai oleh Allah. Alangkah senangnya hidup ini kalau orang lain mencintai kita. Kita akan hidup dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan insyaallah taala, dan inilah kebahagiaan yang ingin kita raih, kebahagiaan yang hakiki di dunia, maupun yang kemudian yang lebih penting lagi adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sukses di dunia kita gunakan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Harta yang Allah titipkan kepada kita, jangan lupa untuk zakatnya, untuk sedekahnya, untuk infaknya. Enggak usah khawatir. Apa kata Nabi? Dalam satu hadisnya beliau mengatakan, mana qasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Loh, ini hadis dahsyat loh Bapak Ibu. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Dan terbukti insya Allah hadis ini sangat luar biasa, hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan kemudian apa yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, saya
masih memberikan saran kepada ibu dan bapak. Para alumni haji ini kan sebagian sudah sepuh-sepuh, tetap berolahraga. Ya, ibu, bapak, kalau ada waktu pagi monggo jalan-jalan, ya, jalan-jalan sambil, ini loh Bapak Ibu, sederhana saja, jadi tangannya digini-giniin, Bismillahirrahmanirrahim, ya, gini-giniin, digini-giniin, ya Allah, saya mohon kesehatan, kekuatan lahir batin ya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Jalan-jalan Bapak Ibu penting saestu. Olahraga, yang senangnya naik sepeda monggo naik sepeda, yang senangnya mungkin masih ada yang senang badminton, nggak apa-apa kalau masih ada, tapi sudah lama loh ya, bukan dadaan loh ya. Kalau sudah usia 55 nembe main badminton jangan gitu ya. Tapi kalau ke zaman umur selawe 30 wis aktif nggak apa-apa, istiqomah begitu ya. Saya punya teman umurnya 64 kurang lebih ya, aktif badminton, aktif begitu ya, dan bagus begitu ya. Ini karena sudah lama begitu ya. Olahraga dengan niatan untuk punya fisik yang sehat. Kalau sehat buat apa? Ibadahnya mantep. Ya, berarti nikmat dunia ini dalam rangka untuk mendapatkan nikmat akhirat. Ya, mengatakan Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan yang sedikit bisa menambah semangat kita untuk mengingatkan kita kepada akhirat yang pasti sebentar lagi akan kita datengin. Ya, saya kira yang hadir di sini nggak lama lagi akan kembali kepada Allah. Ya, kulo kinten boten ngantos 100 tahun dari sekarang ini sudah tidak ada lagi yang di sini. Ya, saya kira begitu ya. Nanti kalau termasuk nyun pangapunten loh, kalau ada orang-orang ulang tahun loh Pak Haji, tuh jangan dikeploi panjang umurnya loh. Ku nek kabul Allah ya wis kabul. Kalau nggak tahu 50 tahun lah begitu ya. Ini malah repot begitu ya, malah repotnya. Arep reunian ya ora ono koncone begitu ya. Koncone ora ono kabeh begitu ya. Beda generasi jauh, kadang-kadang komunikasi juga beda begitu ya. Maka yang paling penting buat kita adalah di usia berapapun kita kembali menghadap kepada Allah, insya Allah dalam suasana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.